arah langkah mereka awalnya berbeda. Teknologi kecerdasan buatan menyatukannya. Walau menyadari masih ada jurang besar antara sumber daya manusia dan potensi teknologi, mereka yakin daya saing anak negeri tak kalah dengan bangsa lain. Tak lelah bergerak, mereka terus menginspirasi generasi muda agar percaya diri. Melalui gagasan-gagasan besar di bidang teknologi, mereka berdiri untuk negeri. Semangat Medi dan Faris dari Noteflux dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Kehilangan cahaya membuatnya meraba-raba. Tapi semangatnya untuk maju tetap menyala. Tantangan demi tantangan dihadapi, ia ingin buktikan keterbatasan bukanlah halangan. Lewat telinga, ia membaca. Belajar melalui sentuhan, ia bergerak. Bagikan inspirasi dengan caranya sendiri. Membuka mata teman-temannya, melihat masa depan baru. Semangat Tutu Setiawan dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Tak terbayangkan dirinya akan mengabdi di sini, membelah hutan dan sungai demi menunaikan bakti. Sentuhan tangannya menggerakkan hati, mengalahkan jarak yang terbentang. Rintangan yang datang tak lagi jadi penghalang. Setiap tangannya terulur, tangan-tangan lain bergegas menyambut. Sentuhannya terus bergema, sambung menyambung, seperti lingkar persaudaraan. Satu inspirasi kecil dari tangannya menumbuhkan 1000 kekuatan. Membangkitkan jutaan harapan baru. Semangat Rosmiati dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Besar sebagai anak dusun tak mengecilkan semangatnya. Berkarya di kampung halaman menjadi pilihan. Dengan hembusan angin sejuk desanya, dia menggerakkan langkah jadi gerak tari yang tertata. Seperti sinar matahari, dia bangunkan gairah muda untuk terus berkarya dengan rasa. Ia percaya perubahan yang nyata itu sebuah hidup yang selalu berproses tanpa henti. Semangat Trisno sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia, mengembangkan kampung berseri Astra dengan mengangkat potensi khas setiap daerah menuju desa sejahtera. Ketika hati kecilnya bicara, ia tersadar akan tujuan hidupnya. Apa yang sebenarnya ia cari? Kenyamanan? Keberhasilan? Suara hati menuntunnya untuk berjalan keluar. Karena hidup jauh lebih besar dari rasa nyaman. Tiap langkah yang ia jalani, tiap hambatan yang ia hadapi, memberi inspirasi bahwa hidup ini bukan cuma tentang diri sendiri. Langkah Marcelinus Welip sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Menebar inspirasi 60 tahun berkarya. Ikuti suara hati, mulailah berbagi inspirasi.
langkah mereka awalnya berbeda. Teknologi kecerdasan buatan menyatukannya. Walau menyadari masih ada jurang besar antara sumber daya manusia dan potensi teknologi, mereka yakin daya saing anak negeri tak kalah dengan bangsa lain. Tak lelah bergerak, mereka terus menginspirasi generasi muda agar percaya diri. Melalui gagasan-gagasan besar di bidang teknologi, mereka berdiri untuk negeri. Semangat Medi dan Faris dari Noteflux dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Kehilangan cahaya membuatnya meraba-raba. Tapi semangatnya untuk maju tetap menyala. Tantangan demi tantangan dihadapi, ia ingin buktikan keterbatasan bukanlah halangan. Lewat telinga, ia membaca. Belajar melalui sentuhan, ia bergerak. Bagikan inspirasi dengan caranya sendiri. Membuka mata teman-temannya, melihat masa depan baru. Semangat Tutus Setiawan dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Tak terbayangkan dirinya akan mengabdi di sini, membelah hutan dan sungai demi menunaikan bakti. Sentuhan tangannya menggerakkan hati, mengalahkan jarak yang terbentang. Rintangan yang datang tak lagi jadi penghalang. Setiap tangannya terulur, tangan-tangan lain bergegas menyambut. Sentuhannya terus bergema, sambung menyambung, seperti lingkar persaudaraan. Satu inspirasi kecil dari tangannya menumbuhkan 1000 kekuatan. Membangkitkan jutaan harapan baru. Semangat Rosmiati dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Besar sebagai anak dusun tak mengecilkan semangatnya. Berkarya di kampung halaman menjadi pilihan. Dengan hembusan angin sejuk desanya, dia menggerakkan langkah jadi gerak tari yang tertata. Seperti sinar matahari, dia bangunkan gairah muda untuk terus berkarya dengan rasa. Ia percaya perubahan yang nyata itu sebuah hidup yang selalu berproses tanpa henti. Semangat Trisno sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia, mengembangkan kampung berseri Astra dengan mengangkat potensi khas setiap daerah menuju desa sejahtera. Ketika hati kecilnya bicara, ia tersadar akan tujuan hidupnya. Apa yang sebenarnya ia cari? Kenyamanan? Keberhasilan? Suara hati menuntunnya untuk berjalan keluar. Karena hidup jauh lebih besar dari rasa nyaman. Tiap langkah yang ia jalani, tiap hambatan yang ia hadapi, memberi inspirasi bahwa hidup ini bukan cuma tentang diri sendiri. Langkah Marcelinus Welip sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Menebar inspirasi 60 tahun berkarya. Ikuti suara hati, mulailah berbagi inspirasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang dalam acara Awarding 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Senang sekali saya Putri bisa menemani teman-teman semua dalam acara hari ini. 1 Indonesia Awards adalah apresiasi Astra yang diberikan kepada anak bangsa yang senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat dalam 5 bidang. Yang pertama adalah kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan juga teknologi. Serta 1 kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut. Tahun ini adalah pelaksanaan ke-12 sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010. Pada tahun ini, Astra juga kembali memberikan tambahan kategori apresiasi khusus kepada pejuang tanpa pamrih di masa pandemi. Nah, penerima apresiasi yang hari ini akan diumumkan, baik tingkat nasional dan apresiasi khusus, masing-masing akan mendapatkan dana bantuan kegiatan sebesar 60 juta rupiah serta pembinaan kegiatan. Sebelum memulai acara, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para Dewan Juri 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021, Presiden Direktur Astra, Bapak Joni Bunarto Condro beserta direksi, finalis 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021, para mitra 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021, rekan-rekan media, bloggers, dan tentunya penonton di seluruh Indonesia. Selamat menyaksikan acara hari ini dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita simak sambutan dari Presiden Direktur Astra, Bapak Joni Bunarto Condro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dewan Juri 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021, para finalis 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021, para mitra Astra di 1 Indonesia Awards, rekan-rekan media dan bloggers, para penonton di seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 yang diadakan secara virtual pada hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Astra kembali menghadirkan Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia atau 1 Indonesia berupa acara penganugerahan penghargaan yang ke-12. Penganugerahan penghargaan ini merupakan wujud apresiasi Astra kepada anak-anak muda terbaik bangsa, tingkat nasional dan provinsi, baik individu maupun kelompok yang memiliki semangat untuk memberi manfaat bagi bangsa dan masyarakat. Semangat anak muda untuk turut memajukan Indonesia ini dilakukan melalui 5 bidang yang sejalan dengan program kontribusi sosial berkelanjutan Astra, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi. Pada tahun ini, 1 Indonesia Awards juga kembali menghadirkan kategori khusus untuk mengapresiasi para pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. 1 Indonesia Awards merupakan komitmen Astra dengan 238 anak perusahaan, beserta 9 yayasan sosialnya, untuk memperkuat langkah nyata grup Astra dalam usaha meraih cita-cita Astra. Kami bersyukur atas penyelenggaraan 1 Indonesia Awards yang berjalan dengan lancar pada tahun ini. Dalam masa penuh tantangan seperti saat ini, ternyata tidak menyurutkan semangat anak muda Indonesia untuk terus berkarya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendaftar 1 Indonesia Awards tahun ini yang berhasil mencapai 13.148 pendaftar atau naik lebih dari 30% dari jumlah pendaftar tahun 2020.
Kita semua tahu bahwa dunia dan Indonesia masih berada dalam masa pandemi. Kita berharap dan berdoa agar pandemi yang telah berlangsung hampir 2 tahun ini dapat segera berakhir. Astra akan terus mendukung para insan muda yang selalu semangat berjuang tanpa pamrih dalam memberikan kontribusi maksimal kepada masyarakat di masa pandemi. Hal ini yang mendasari Astra untuk menghadirkan kembali kategori khusus penghargaan kepada pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19 yang berhasil menjaring total 516 pendaftar. Kami berharap dengan hadirnya para pejuang tanpa pamrih ini mampu memberikan kontribusi positif untuk membantu pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 di bumi Indonesia. Beberapa penerima apresiasi 1 Indonesia Awards pada tahun-tahun sebelumnya telah berkolaborasi dalam program unggulan kontribusi sosial berkelanjutan Astra, yaitu Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra. Saat ini Astra membina 133 Kampung Berseri Astra dan 930 Desa Sejahtera Astra yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kami berharap penerima apresiasi 1 Indonesia Awards tahun ini juga dapat berkolaborasi dengan Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa. Semoga melalui 1 Indonesia Awards semakin banyak tercetak pemuda-pemudi Indonesia yang dapat menjadi inspirasi untuk semangat melaju bersama dalam memajukan bangsa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri 1 Indonesia Awards, para mitra yang telah mendukung pelaksanaan 1 Indonesia Awards, serta tim kerja yang telah bekerja sama dalam proses penjaringan peserta, publikasi, hingga proses penjurian. Selamat menyaksikan apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati segenap langkah dan usaha kita. Salam 1 Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Joni Bunarto Condro atas kata sambutan yang begitu hangat. Pada pelaksanaan 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021, karena masih dalam situasi pandemi sama seperti tahun lalu, para juri juga melakukan proses penjurian secara virtual agar tetap menaati protokol kesehatan. Proses penjurian sendiri telah dilaksanakan sejak bulan September lalu. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, seleksi penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 ini melibatkan dewan juri yang terdiri dari para ahli di bidangnya dengan berbagai latar belakang yang beragam. Sesaat lagi kita akan menyimak testimoni dewan juri tentang 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Dan inilah dewan juri 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Kali ini saya melihat dalam 1 Indonesia Award ke-12 tahun 2021 adalah perilaku manusia. Kita mengalami pandemi hampir sudah 2 tahun. Banyak masyarakat yang tidak dapat melakukan kegiatan atau bekerja di luar rumah. 1 Indonesia Award memperlihatkan masih ada hati di kaum muda bangsa Indonesia. Terima kasih kepada Astra yang telah menyelenggarakan 1 Indonesia Award. Dan terima kasih kepada kaum muda bangsa yang masih bisa membantu orang lain dengan keterbatasan yang ada padanya. Pengertian kita adalah kau dan aku bersama. Akibat COVID,
Semangat ini terganggu walaupun ada kekuatan COVID yang memisahkan manusia Indonesia satu dengan lain. Namun terbukti di dalam kita punya program Satu Indonesia Award Astra ini tampil ke depan tokoh-tokoh yang tidak melepaskan tanggung jawabnya kepada sesama manusia. Dan ini menunjukkan walaupun ada COVID, walaupun masyarakat bisa terganggu, semangat bangsa Indonesia, semangat gotong royong, semangat bersahabat, bersaudara, bersama tetap berkobar. Saya bersyukur ya dan berbahagia sekali ya melihat luar biasanya jumlah anak-anak muda kita yang menunjukkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam mereka membangun masyarakat dan lingkungannya ya. Mudah-mudahan mereka tetap menjadi dirinya, tetap mengabdi dan menginspirasi yang lain, jangan segan-segan berbagi. Karena apa yang Anda lakukan yang membuat Anda sampai menjadi juara adalah sebuah hal yang luar biasa, yang perlu diketahui dan disebarluaskan, sehingga mudah-mudahan Anda dalam bahasa pendidikan, kalau di depan itu menjadi contoh, tauladan, kalau di tengah menjadi penggerak, kalau di belakang menjadi pendorong bagi berbagai upaya-upaya untuk memajukan bangsa tercinta ini. Saya bersyukur bahwa Astra Satu Indonesia Award tahun ini memasuki tahun yang ke-12. Artinya apa? Artinya Astra selalu konsisten untuk selalu memberi dan berkontribusi buat negeri Indonesia yang tercinta. Teruslah konsisten, fokus dengan harapan yang luar biasa, kerja keras kalian akan mampu merubah Indonesia menjadi negara hebat, negara yang kita cita-citakan. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti dengan cara memberikan manfaat buat sesama dan selalu penuh optimis menginspirasi seluruh pemuda-pemudi Indonesia dengan selalu berbuat baik dan konkret memberi hasil serta impact di masyarakat luas. Jujur, ini award yang keren sekali. Kebetulan saya terlibat 10 tahun barangkali ya. Dan saya lihat sangat jarang award untuk anak muda di Republik ini yang bisa bertahan segitu lama dan berhasil menarik anak-anak muda yang terbaik di Republik ini. Dan jujur, para penerima apresiasi tahun ini memperlihatkan bahwa dengan kondisi serba terbatas, tidak bisa bergerak terlalu banyak, ternyata masih ada orang yang mampu melakukan gerakan yang cukup luar biasa. Dan saya yakin kita semua bisa melakukan itu. Saya baru pertama nih jadi juri di Satu Indonesia Award dan menemukan begitu banyak anak-anak muda berprestasi, punya gagasan, punya terobosan, terlibat dalam kegiatan ini. Maka yang saya lihat di dalam Satu Indonesia Award 2021 ini adalah sehimpunan anak muda yang punya gagasan di berbagai bidang, terus bekerja, terus mencari terobosan-terobosan, berpikir out of the box. Bersama Astra, kita maju terus, kita bisa berkontribusi kepada masyarakat. Terima kasih. Dengan adanya Satu Indonesia Awards dan juga di mana penghargaan diberikan kepada mereka yang mau berusaha tanpa pamrih dan mau bekerja di dalam diam, tanpa publikasi dan tanpa motif lain, itu membuat motifnya tuh jadi murni gitu loh, bahwa remaja Indonesia tuh bisa sebenarnya melakukan banyak hal untuk masyarakat. Semoga mereka bisa mengembangkan gerakan apapun yang sedang mereka lakukan dan semoga itu bisa memperluas impact dan juga cakupan dari gerakan untuk masyarakat. Anda tidak pernah boleh patah semangat, karena kalau misalnya Anda tidak patah semangat, itu akan menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak lain yang juga baru mau mulai melakukan gerakannya. Menurut saya Satu Indonesia Award 2021 ini luar biasa. Luar biasa dari segi apa? Dari segi segala macam tantangan yang kita semua tahu kita lagi hadapin. Apresiasi ini harus dijadikan justru sebagai motivasi, ya. Benar validasi gitu ya. Benar kalian sudah melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat buat lingkungan kalian. Terus berkarya,
ya, terus memberikan impact yang positif secara konkret, secara nyata, karena saya yakin apa yang kalian lakukan ini telah, sedang, dan semoga akan terus menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia lainnya untuk berbuat hal yang serupa atau bahkan lebih besar. Tahun ini adalah tahun ke-12 Satu Indonesia Awards yang saat ini telah mengapresiasi 397 anak muda terdiri dari 70 penerima tingkat nasional dan 327 penerima tingkat provinsi di 5 bidang. Selain apresiasi yang diberikan Astra serta pembinaan kegiatan yang mengintegrasikan dengan kontribusi sosial berkelanjutan, Astra juga membantu menyebarkan informasi kegiatannya sehingga semakin banyak orang yang mengetahui kegiatan penerima Satu Indonesia Awards, dampaknya akan semakin luas untuk masyarakat. Kami berharap apresiasi Satu Indonesia Awards dapat memberikan dukungan berupa semangat kepada generasi muda, bukan hanya sebagai penggerak kemajuan bangsa ini, tetapi peranan mereka menjadi modal sosial yang penting dalam mempercepat kemajuan di Indonesia. Ya, Astra secara konsisten menggelar Satu Indonesia Award tentunya untuk menjaring generasi muda yang tanpa lelah telah berkontribusi nyata di sekitarnya. Dengan semangat yang sama, Astra juga sudah konsisten menjalankan program kontribusi sosial berkelanjutan yang harapannya dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Indonesia. Saya temukan banyak sekali anak muda yang kegigihannya sangat luar biasa. Di saat keadaan yang penuh keterbatasan, justru tidak membatasi mereka untuk terus berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Semoga pencapaian ini menjadi awal, langkah baru untuk semakin memperluas inspirasi positif melalui semua kegiatan yang dilakukan oleh para finalis dan penerima apresiasi. Itu dia testimoni dari Dewan Juri Satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 yang tentunya sangat inspiratif. Berikutnya, kita akan memasuki saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman penerima apresiasi Satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 untuk kategori umum, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi, serta kategori kelompok. Inilah dia, generasi muda yang tak kenal lelah memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Mari kita sambut dengan meriah. Nama saya Rahmat Maulizar. Saya berasal dari Melabu, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Saya sebagai pekerja sosial yang bergerak di bidang operasi bibit seming gratis. Saya melihat orang-orang tua pasien yang di daerah itu banyak yang putus asa. Tetapi setelah saya datangi, saya kasih motivasi, saya bilang saya ini juga salah satu mantan pasien. Alhamdulillah setelah saya beri pengalaman saya pada orang tua pasien lombok operasi anaknya tadi, mereka sudah membawa anaknya segera dioperasi. Saya Rahmat Maulizar, asal dari Desa Suaribe, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Program saya Pemberi Senyum dan Harapan Baru untuk Anak Sumbing. Salam Satu Indonesia. Mulali Gadget ini terbentuk pada tahun 2018. Yang mendasari terbentuk ya kegelisahan kita tentang punahnya beberapa permainan tradisional sudah tidak dimainkan lagi. Kemudian anak-anak sekarang lebih suka main gadget. Dari awal itu orang kan nggak ngerti Mas Irfandi mau ngapain di kampung. Oh ternyata membuka lahan bermain. Mungkin penolakan itu banyak prasangka-prasangka. Dikira kita ini banyak mendatangkan orang
dan orang banyak naruh duit di sini. Oh, ternyata kan tidak. Tempat belajar, tempat bermain, dan anak-anak di sini itu mendapatkan manfaat dari pembelajaran itu tadi. Halo, saya Ahmad Irfandi dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saya mengembangkan program Kampung Lali Gadget sebagai wadah bermain agar anak-anak tidak kecanduan gadget. Salam satu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arki Gilang Wahab. Di sini saya sebagai pembudidaya maggot di Banyumas. Ini yang kami lakukan di sini adalah fokus kepada pengolahan sampah organik. Salah satu solusinya adalah biokonversi menggunakan larva BASF atau biasa disebut dengan maggot, dengan tujuan menghabiskan lebih banyak sampah organik dan lebih banyak manfaat ke arah sumber protein untuk pakan ternak dan sumber nutrisi untuk tanaman. Bukan berarti saya ingin mencoba menjadi pahlawan atau apa, tapi saya ingin menjadi seseorang yang bisa membantu mensolusikan itu. Saya Arki Gilang Wahab, berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Saya penggerak program sistem konversi limbah organik untuk ciptakan ketahanan pangan. Salam satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Efrinaldi, pemilik brand dari Es Nggak Beres yang sangat beres. Es Nggak Beres dibentuk untuk kegiatan ekonomi. Nah, mereka yang ingin berusaha, berwirausaha, ingin berjualan, berdagang gitu ya, semua orang bisa bergabung dengan Es Nggak Beres. Nah, jadi sistem Es Nggak Beresnya adalah kemitraan. Berjalannya waktu, Es Nggak Beres tidak hanya menumbuhkan ekonomi masyarakat, namun juga peduli kepada sosial masyarakat. Kegiatan sosial yang membantu masyarakat, terutama pengadaan ambulan yang kita sediakan untuk kegiatan sosial masyarakat. Saya Yudi Efrinaldi, berasal dari Asahan, Sumatera Utara. Saya bergerak di bidang kewirausahaan, memberdayakan masyarakat menengah ke bawah melalui brand Es Nggak Beres. Salam satu Indonesia. Perkenalkan, saya Hendra, saya dari Lobstek. Kami di sini melakukan implementasi IoT untuk budidaya lobster berbasis kemasyarakatan. Awal mula kami membangun Lobstek berawal dari keresahan kami mengetahui fakta bahwa produsen lobster terbesar dunia adalah negara Vietnam. Padahal secara nyata di depan mata kami melihat bahwa 90% benih yang dibudidaya di Vietnam berasal dari Indonesia. Kami berharap kami bisa bermanfaat lebih bagi masyarakat sehingga apa yang menjadi visi misi kami untuk budidaya lobster dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.
program kami adalah memberdayakan nelayan untuk budidaya lobster menggunakan teknologi IoT. Salam satu Indonesia. Kalau kita berbicara masalah sampah tuh kompleks banget gitu, jangan lihat duitnya doang gitu, tapi ngelihat ada orang-orang di balik situ untuk bisa mendapatkan itu gitu. Waste Solution Hub itu latar belakangnya dimulai dari kegelisahan kami bersama gitu, bahwa sistem pengelolaan sampah itu seharusnya bisa terintegrasi dengan baik gitu ya. Dan salah satu service kami itu waste management service. Memang kalau dibilang mimpi kami sangat besar ya, harapannya nanti ada satu eco-cycle lah paling tidak, recycling center unit yang itu di dalamnya ada mitra pemulung, kemudian juga mereka bisa saling terbantukan gitu ya, tidak ada misal pemulung yang miskin gitu ya, tidak ada no one left behind lah kalau kita berbicara tentang SDGs kayak gitu. Saya Siti Salama dari Waste Solution Hub, sistem pengelolaan sampah terintegrasi berbasis teknologi serta pemberdayaan para pemulung. Salam satu Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima apresiasi kategori umum untuk Satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Semoga program yang dijalankan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas dan menginspirasi jutaan anak muda Indonesia di luar sana untuk turut berkontribusi, membantu dan memberi manfaat bagi masyarakat. Baiklah, tentunya setelah para penerima apresiasi ini berhasil menjadi yang terbaik di antara belasan ribu pendaftar Satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 lainnya, kita pasti penasaran kisah inspiratif apa yang mereka miliki. Untuk itu kita akan segera memasuki Astra Talk sesi pertama. Kita akan sama-sama menyimak bincang inspiratif bersama para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 kategori umum. Langsung saja kita sambut Rahmat Maulizar, Ahmad Irfandi, Arki Gilang Wahab, Yudi F. Rinaldi, Hendra, dan Siti Salamah. Halo teman-teman semuanya, selamat atas apresiasi Satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Tentunya Satu Indonesia Awards diselenggarakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober atau tepat pada hari ini. Dan teman-teman semua tentunya mewakili pemuda-pemudi Indonesia yang telah memberikan dampak baik kepada masyarakat sekitar. Dan saya akan langsung saja mengajak bincang-bincang dengan para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 untuk bidang yang pertama yaitu bidang kesehatan. Ada Mas Rahmat Maulizar, pemberi senyum bagi anak-anak ataupun pasien dari penderita bibir sumbing. Halo Mas Rahmat Maulizar, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Halo juga Mbak, alhamdulillah. Nah, ini luar biasa, di Hari Sumpah Pemuda saya bisa menjadi penyemangat bagi masyarakat Indonesia. Betul, dan kita semua sangat ikut senang sekali atas apresiasi yang diberikan kepada Mas Rahmat. Mungkin Mas, apa yang ingin diungkapkan serta bagaimana rencana selanjutnya dari program yang Mas Rahmat lakukan? Silahkan.
Ya Mbak, alhamdulillah saya bersyukur pada kedua orang tua yang telah mendukung saya, mendoakan saya, keluarga, teman-teman, dan khususnya Semaker Indonesia yang turut membantu anak-anak bibit sumbing untuk mendapatkan senyum baru. Ini menjadi vitamin dan semangat saya dalam membantu menyebarkan anak-anak untuk mendapatkan senyuman baru dan harapan hidup barunya. Iya, Mas Rahmat mungkin bisa diceritakan sedikit saja, 1 menit saja Mas Rahmat, begitu bagaimana memotivasi para orang tua agar mau anaknya diikut sertakan dalam operasi bibir sumbing gratis. Ya, dulunya saya adalah salah satu mantan pasien bibir sumbing. Saya sendiri juga merasakan bagaimana pahitnya seorang yang menderita bibir sumbing. Karena wajah kita kan ingin berhasil, kalau tampilan wajah kita tidak nyaman, bagaimana kita mau untuk menuju keberhasilan. Maka kunci sukses adalah yaitu percaya diri. Maka kita perbaikilah bibir kita agar menjadi ganteng dan percaya diri. Alhamdulillah juga melalui program Semaker Indonesia, anak-anak Aceh bisa terbantu dengan operasi sempurna. Baik, Mas Rahmat, mungkin ada pesan kepada seluruh anak muda di seluruh Indonesia jika memang ingin melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, apa yang ingin dikatakan? Silakan Mas Rahmat. Ya, saya mengajak anak-anak muda di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air, hidup ini untuk bermanfaat bagi orang banyak. Semangat saling bantu, jangan pudar. Teruslah membantu anak-anak yang tetangga atau lingkungan kita yang membutuhkan bantuan kita semuanya. Tetap semangat saling bantu untuk seluruhnya. Baik, terima kasih banyak Mas Rahmat Maulizar, tetaplah menginspirasi seluruh anak muda di seluruh Indonesia tentunya, dan kita akan lanjut ke penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Bidang pendidikan ada Mas Ahmad Irfandi, penggerak konservasi budaya Kampung Lali Gadget. Halo Mas Ahmad Irfandi, apa kabar? Salam sehat selalu. Kawan-kawan semua. Saya sangat terinspirasi sekali ini bagaimana Mas Ahmad Irfandi bisa mengajak anak-anak untuk tidak terlalu fokus dengan gadget dan lebih banyak bermain begitu ya Mas ya. Sudah berapa banyak anak-anak yang saat ini ikut bermain di Kampung Lali Gadget? Silakan Mas Ahmad Irfandi. Terima kasih Mbak Moderator atau Mbak Host, yang terhormat Bapak Ibu-Ibu dari Dewan Juri dan jajaran komisaris dan pimpinan Astra dan berbagai macam perusahaan atau organisasi pendukung 1 Indonesia Award tahun 2021. Terima kasih, saya sangat bersyukur dan hati saya masih belum tenang ini. Saya tidak menyangka kalau lolos untuk menjadi juara. Jadi alhamdulillah gerakan kami sudah menyentuh anak-anak lokal di desa kami sebanyak 50 sampai 100 anak. Kemudian ketika kami mengumumkan program ini sejak tahun 2018, ya kisaran lebih dari ribuan anak telah main di tempat kami dan menerima kampanye bahwa mengurangi kecanduan gadget itu sangat perlu dan perlu kita imbangi dengan bermain permainan tradisional untuk juga melestarikan budaya dan kearifan lokal di desa. Seperti itu. Lalu bagaimana Mas mengajak mereka pada akhirnya untuk tidak terlalu fokus dengan gadget begitu, karena kan pasti akan ada kendala-kendala yang ditemui begitu ya Mas ya. Apa yang dilakukan oleh Mas Ahmad Irfandi bersama dengan tim? Yang perlu kita lakukan adalah mengubah mindset kita. Jadi mindset kita ini, kalau selama ini gadget itu lebih asik daripada orang tua, daripada kakak, dari anak-anak, berarti anak-anak akan fokus kepada gadget. Kuncinya adalah manusia di sekitar anak-anak harus menjadi lebih asik daripada gadget. Orang tua, kakak, paman, bibi, tetangga, semuanya harus lebih asik. Salah satunya dengan cara permainan tradisional. Kalau kita tidak bisa lebih asik daripada gadget, kita tidak akan bisa meraih perhatian anak-anak yang terus kecanduan gadget.
Ya, artinya dimulai dari kitanya terlebih dahulu begitu ya Mas ya, untuk bisa mengajak mereka dan mungkin lebih tertarik untuk bermain dibandingkan dengan fokus dengan gadget. Baik, terima kasih banyak Mas Ahmad Irfandi, dan kita menuju ke penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 bidang lingkungan. Ada Mas Arki Gilang Wahab, penggerak program sistem konservasi limbah organik untuk ciptakan ketahanan pangan. Halo Mas Arki, apa kabar Mas Arki? Salam sehat selalu. Halo Mbak Moderator. Mas Arki, selamat sebelumnya Mas. Saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana sistem konservasi limbah organik ini, cakupannya sudah sejauh apa, lalu strategi selanjutnya setelah menjadi penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021, apa yang akan dilakukan oleh Mas Arki? Ya, sebelumnya terima kasih kepada seluruh stakeholder yang terkait dalam rangka penghargaan 1 Indonesia Awards. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Pertama, cakupan sekarang kami pengelolaan sampah organik yang kami lakukan itu sekitar 5.500 rumah ya, hampir ke 2 kecamatan, tapi belum menyeluruh. Kemudian harapan saya ke depannya sekian kali lipat dan bisa membersihkan minimal 1 kabupaten di Banyumas ini, kita bersihkan sampah organiknya, karena itu yang banyak menimbulkan bau, polusi tanah dan segala macam itu. Semoga saja cakupannya tidak hanya di Banyumas tapi di daerah-daerah lain begitu ya Mas ya. Mungkin ada yang ingin dikatakan kepada seluruh pemuda-pemudi di Indonesia agar bisa melakukan gerakan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Silakan Mas. Intinya kepada rekan-rekan pemuda semua, semangat yang harus kita implementasikan sekarang adalah semangat untuk berbuat sesuatu yang manfaat buat lingkungan, manfaat buat semakin banyak manusia, dan manfaat buat alam ini. Yang kedua, jangan lupa semangat sharing, semangat kita bisa berbagi dengan yang lain, itu yang bisa menghidupkan lingkungan kita, itu yang bisa menghidupkan masyarakat, bisa mempertahankan kondisi-kondisi Indonesia sekarang ini gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Arki Gilang Wahab dari penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 bidang lingkungan. Kemudian kita lanjut ke penerima apresiasi bidang kewirausahaan. Ada Mas Yudi F. Rinaldi, perintis Es Nggak Beres yang sangat beres. Halo Mas Yudi, apa kabar? Salam sehat selalu. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas Yudi. Mas Yudi, saya pengen tahu nih Mas, sudah sejauh apa sih peningkatan dari pendapatan masyarakat setempat dengan adanya Es Nggak Beres yang sangat beres? Gimana Mas? Alhamdulillah, Es Nggak Beres yang pertama sekali awam di tengah masyarakat dengan merek yang nyeleneh, akhirnya diterima masyarakat luas. Alhamdulillah saat ini Es Nggak Beres sudah memiliki cabang di beberapa provinsi, yaitu hampir 500 cabang yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Riau, dan provinsi-provinsi lainnya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Yudi. Tadi saya lihat ada di lokasinya, ada di Sumatera Utara, kemudian Aceh dan juga Riau. Semoga semakin luas lagi begitu ya Mas Yudi ya. Selamat sekali lagi, dan saya lanjutkan ke bidang teknologi. Di sini ada Mas Hendra, pemberdayaan nelayan dengan Lobstek melalui penerapan teknologi berbasis IoT. Sedikit saja saya ingin bertanya Mas, adakah kendala dalam pengembangan budidaya ini? Silakan Mas Hendra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Astra kepada kami. Untuk kendala dalam implementasi ini ada beberapa kendala. Salah satunya kami mengedukasi sebuah teknologi baru ke masyarakat untuk menggunakan, itu merupakan proses yang penuh tantangan. Dan itu kami lewati bersama-sama dengan tim penuh kesabaran dan penuh ketekunan untuk bersama-sama mengembangkan ekosistem budidaya lobster ini di masyarakat lokal yang bekerja sama dengan kami. Begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Hendra. Jadi kuncinya untuk terus bersabar dan juga tetap semangat begitu ya dengan apapun kendala yang dihadapi. Baik, terima kasih Mas Hendra. Kita berlanjut ke kategori kelompok. Di sini ada Mbak Siti Salamah, penggerak sistem pengolahan sampah terintegrasi berbasis teknologi. Mbak, selamat ya sudah menjadi penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Sedikit saja mungkin apa pesan-pesannya untuk para pemuda-pemudi di tanah air agar terus bisa menginspirasi seluruh pemuda-pemudi dan juga bermanfaat bagi orang lain. Silakan Mbak Siti Salamah. Sepertinya sedang bersama dengan anaknya ya Mbak Siti ya. Semoga sehat selalu Mbak Siti dan juga anak Mbak Siti.
Mohon maaf. Ya, sebelum saya mohon maaf. Saya terima kasih mengucapkan terima kasih kepada Astra dan yang ingin sampaikan pada Indonesia melakukan kebaikan yang kalian insya Allah kita menemukan kebaikan. Terima kasih banyak Mbak Siti Salamah. Kalau tadi boleh saya simpulkan, Mbak Siti Salamah mengucapkan terima kasih kepada Astra dan juga kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia untuk tetap melakukan kebaikan bagi sesama. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada seluruh penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 kategori umum. Semoga apresiasi yang didapatkan bisa bermanfaat dan tentunya semakin memberikan inspirasi untuk semua anak muda di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan mengetahui bersama siapa saja yang akan menerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 kategori khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi. Inilah dia generasi muda yang tak kenal lelah memberi manfaat bagi masyarakat dalam menangani dampak sosial dari pandemi di seluruh penjuru tanah air. Mari kita sambut dengan meriah. Perkenalkan, saya Maman Sulaiman, seorang guru SMK Gondang. Selain menjadi guru, saya juga aktif mengembangkan suatu sistem atau aplikasi-aplikasi gratis berbasis open source. Latar belakang saya membuat aplikasi penilaian hasil belajar mode darurat tanpa server, tanpa sinyal adalah melihat kondisi SMK saya di mana ketika akan melakukan ujian secara serentak di tempat SMK saya tidak memiliki sinyal wifi merata di setiap kelas. Harapan dari aplikasi ini adalah sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan ujian serentak secara digital bisa terbantu tanpa harus mereka memiliki server hosting yang handal maupun prasarana jaringan wifi yang memadai. Saya Maman Sulaiman dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kami membantu sekolah dan siswa melalui aplikasi penilaian belajar tanpa sinyal, tanpa server. Salam 1 Indonesia. Perkenalkan, nama saya Elmi Sumarni Ismau. Nama komunitasnya Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi atau Garamin NTT. Bentuk kegiatan yang pas COVID-19 itu karena Garamin baru dibentuk. Jadi bingung kegiatan apa yang membuat. Jadi saat itu kami menginisiasi untuk membuat kegiatan-kegiatan webinar online. Tujuan dari pendirian Garam itu, misi kami itu ada 5. Jadi yang pertama itu penelitian, advokasi, pemuktahiran data, kampanye pendidikan inklusi, lalu ada kemandirian, partisipasi aktif difabel. Saya Elmi Sumarni Ismau dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya menulis tentang kontribusi difabel saat pandemi COVID-19 dan pada Seroja. Salam 1 Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Zidni Kafa dari Bantul. Gerakan ataupun kegiatan yang saya usulkan adalah panggung tanggap COVID. Gitu. Yakni panggung tanggap COVID adalah gerakan kolektif yang kita canangkan ya oleh beberapa kelompok masyarakat. Kita berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga desa dan beberapa kelompok lain mendirikan gerakan ini dalam rangka untuk pencegahan, penanganan, dan penanggulangan wabah COVID. Pada prinsipnya, moto yang kita pegang adalah rawat yang sakit, lindungi keluarga yang sakit, dan lindungi kelompok yang rentan. Saya Muhammad Zidni Kafa, berasal dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, kami melakukan kegiatan dengan tema Panggung Tanggap COVID-19 atau PTC 19. Salam satu Indonesia. Halo, nama saya Fania, usianya 28 tahun. Saya dari Kota Bandung. Ya, berawal dari masalah yang ada di sekitar, karena kebetulan saya tinggal di sini, tepatnya di Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arca Manik. Nah, di sini saya melihat bahwa di sekitar area Kelurahan Sukamiskin banyak sekali lahan tidur yang terbengkalai. Lalu karena memang ada pandemi ini, banyak pemuda-pemuda khususnya lulusan SMK yang masih kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Sehingga kami mencoba untuk bisa mengajak menjadi petani kota dan dari hasil kebunnya bisa memberikan pendapatan untuk mereka. Halo, perkenalkan, nama saya Fania Febrianti. Saya berasal dari Kota Bandung, Jawa Barat. Saya dan tim memberdayakan pemuda kota menjadi petani kota dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun pangan melalui program Seni Tani. Saya, Gede Andika, penggagas program Kredi Bali, Kreasi, Edukasi, Bahasa, dan Lingkungan di Desa Pemutaran. Kegiatan Kredi Bali adalah merupakan kegiatan les bahasa Inggris yang memberikan kesempatan anak-anak kurang mampu di Desa Pemutaran untuk belajar bahasa Inggris dengan menukarkan sampah plastik yang telah dipilah di rumah masing-masing. Program Kredi Bali didasarkan pada suatu masalah yang terjadi di Desa Pemutaran karena adanya pandemi COVID-19, di mana anak-anak tidak bisa sekolah secara luring atau langsung ke sekolah karena memang adanya pembatasan untuk penularan virus corona di lingkungan pendidikan. Saya, Gede Andika, berasal dari Kabupaten Buleleng, Bali, penggagas kreasi edukasi bahasa dan literasi lingkungan, mengajarkan anak-anak di Desa Pemutaran di tengah pandemi COVID-19 dengan alat tukar pembayaran menggunakan sampah plastik dan membantu lansia kurang mampu. Salam satu Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 kategori khusus. Semoga program yang dijalankan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas dan menginspirasi jutaan anak muda Indonesia di luar sana untuk turut ikut berkontribusi membantu penanganan pandemi di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri yang telah melakukan rangkaian proses seleksi dan penjurian 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Semoga hal ini bisa menjadi pemicu untuk semua orang yang menonton acara ini agar bisa bergerak dan bermanfaat bagi sekitarnya. Nah, untuk lebih mengenal sosok-sosok inspiratif penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 kategori khusus, kita akan kembali memasuki sesi Astra Talks yang kedua, di mana kita bisa menyimak bincang inspiratif bersama para penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 kategori khusus. Langsung saja kita sambut para penerima apresiasi kategori khusus, yaitu Maman Sulaiman, Elmi Sumarni Ismau, Muhammad Zidni Kafa, Fania Febrianti, dan Gede Andika. Halo teman-teman, selamat sekali lagi telah menjadi penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 kategori khusus. Dan saatnya kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman semuanya. Saya ingin menyapa Mas Maman Sulaiman terlebih dahulu. Halo Mas Maman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya Kak, baik Kak, Alhamdulillah. Ya, Mas Maman ini merupakan pengembang aplikasi penilaian belajar tanpa sinyal, tanpa server. Saya penasaran banget nih Mas Maman nih. Ini seperti apa sih program yang dilakukan? Kemudian adakah perbedaan ketika
belum adanya belajar tanpa sinyal, tanpa server ini, dan juga setelah diaplikasikan. Bagaimana Mas Muhammad? Ya, sebelumnya terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga serta rekan-rekan, guru maupun siswa yang ada di SMK saya, SMK Gondang Wonobringgo. Sebelumnya ketika pada masa pandemi semua pembelajaran dilakukan secara online, kemudian penilaian atau ujian juga dilakukan secara online. Nah, kendala di kami itu ketika melakukan ujian secara online serentak, server yang kami punya tidak kuat. Kemudian beberapa siswa mengalami kendala berupa kuota maupun sinyal. Di tengah-tengah mereka ujian, sinyal mereka putus, kemudian tidak stabil, atau ada pula mereka yang terkendala kuota utama sehingga tidak bisa melanjutkan ujian. Nah, dari situlah saya terpikir untuk membuat suatu aplikasi yang bisa bekerja, aplikasi ujian online yang bisa bekerja tanpa harus ada server, tanpa harus ada sinyal, maupun tanpa harus ada kuota khusus. Nah, perbedaannya sendiri, untuk file soal ujian itu kami kirim melalui beberapa saluran-saluran, misalkan bisa melalui WA, apabila siswa yang tidak punya kuota utama bisa melalui WA. Apabila siswa yang memiliki benar-benar kendala jaringan, maka kami kirimkan soal melalui media Bluetooth. Tidak perlu menggunakan koneksi internet maupun kuota. Nah, ketika masa ujian berlangsung, mereka tinggal membuka soal tersebut. Apabila masa ujian telah lewat, soal tersebut sudah tidak bisa dibuka kembali. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Ya, artinya ini mengurangi kendala dalam proses belajar mengajar di era pandemi begitu ya Mas ya. Nah, apakah cakupannya pada saat ini dilakukan di SMK tempat Mas Maman mengajar saja atau sudah dilakukan di SMK-SMK lain? Bagaimana Mas Maman? Ya, kebetulan aplikasi ini juga saya sebarkan secara publik. Kurang lebih sudah ada 25 sekolah yang tersebar di beberapa provinsi. Kurang lebih ada 10 provinsi yaitu Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Kemudian dari jumlah peserta yang terdata di tempat kami itu kurang lebihnya ada 4.706 peserta yang telah menggunakan mode ini. Artinya sudah banyak sekali begitu ya Mas ya. Semoga saja ini semakin luas ya cakupannya dari Sabang sampai Merauke. Mungkin Amin. Mas, untuk apa nih ungkapan ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemuda-pemudi di tanah air agar bisa tergerak membuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya? Silakan Mas Maman. Ya, kepada pemuda-pemudi di tanah air, apapun kendala yang kita hadapi, pastilah ada solusinya. Di setiap kendala selalu disertai solusi, maka galilah solusi itu. Mungkin kita akan sedikit mengalami kendala, tapi itu wajar. Coba terus, trial and error, pasti akan di satu titik pasti kita akan menemukan jalan terangnya. Maka galilah terus jalan terang itu hingga menemukan solusi yang bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Mas Maman atas jawaban yang begitu inspiratif sekali. Dari Mas Maman kita akan menuju ke Kupang bertemu dengan Mbak Elmi Sumarni Ismail, yaitu sahabat difabel dari Kupang. Halo Mbak Elmi, apa kabar? Salam sehat selalu dari kami. Semoga sehat selalu di sana Mbak Elmi. Selamat menjadi penerima apresiasi 1 Indonesia Awards 15 tahun 2021 kategori khusus. Mbak Elmi, bagaimana perasaannya dan apa yang ingin diungkapkan? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada ibu saya, kepada teman-teman Garamin dan semua teman-teman pegiat aktivis difabel di mana berada yang selalu mendukung. Pesan saya pertama kali itu saya kaget karena tidak membayangkan saya akan masuk salah satu kategori pemenangnya, tetapi saya senang bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Baik Mbak Elmi, untuk saat ini memang ada beberapa misi ya yang dilakukan dari program Mbak Elmi ini. Salah satunya adalah untuk partisipasi aktif dari para difabel, kemudian melatih kemandirian. Tadi belum dijelaskan secara rinci seperti apa sih Mbak kegiatan yang dilakukan dengan untuk tujuannya melatih kemandirian seperti apa? Silakan. Kalau untuk sekarang yang kami lakukan adalah melakukan pelatihan bagi teman-teman difabel dan saat itu saya sendiri melakukan riset di salah satu desa namanya Desa Ilomin tentang
pengaruh kesamaan inklusi disabilitas di desa itu dalam proses pembangunan yang inklusi. Nah, saat itu saya melihat teman-teman difabel desa ini mereka tanda kutip masih kelas 2 dan masih belum dianggap oleh masyarakat. Jadi dianggap oleh itu teman-teman difabel itu adalah objek. Mereka perlu dikasihani, orang yang membutuhkan belas kasihan. Oleh karena itu ketika saya pergi ke desa itu saya melihat ada peluang besar nih untuk teman-teman difabel. Sehingga saat itu saya melakukan penelitian tersebut. Akhirnya saya membuat kegiatan-kegiatan kecil dengan membentuk kelompok difabel di desa itu, sehingga saya mengajak teman-teman difabel untuk mendiskusikan apa yang menjadi masalah kebutuhan mereka, sehingga saat itu kami mempresentasikan di tingkat pemerintah desa. Dan selain kegiatan itu kami juga melakukan vaksin untuk teman-teman disabilitas. Karena kami melihat banyak sekali teman-teman penyandang disabilitas yang mau melakukan vaksin, tetapi mereka tidak tahu mau vaksinnya itu di mana. Lalu kebetulan kami juga bermitra dengan organisasi difabel. Akhirnya mereka sharing bahwa mereka punya data difabel tapi kesulitan untuk mengaksesnya. Saat itu saya sendiri yang inisiatif dengan teman-teman Garamin. Kami bersurat ke Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi dan bersyukur surat kami itu direspon sehingga kami melakukan vaksin tahap 1 dan 2 itu sebanyak 114 orang. Oke, baik Mbak. Terima kasih banyak penjelasan yang cukup baik sekali, dan saya ini agak penasaran Mbak, nanti setelah menjadi penerima apresiasi Satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 kategori khusus sih Mbak, rencana apa yang nantinya akan dilakukan oleh Mbak Elmi dan juga teman-teman tentunya? Rencana kami ke depan adalah terus melakukan vaksinasi bagi teman-teman difabel, tapi itu di tingkat kabupaten, itu di Kabupaten Kupang, dan sudah ada planningnya, hanya kami masih sibuk jadi belum melakukan. Semoga di November bisa kami lakukan vaksin bagi difabel. Lalu kami juga terus melakukan penelitian dan sekarang ini sudah sedang berjalan. Saya bersama dengan teman saya disabilitas netra, itu kami inisiatif kami sendiri dan itu pun relawan. Kami melakukan di salah satu organisasi difabel. Kami ingin menggali masalah dan kebutuhan apa yang ada di teman-teman disabilitas netra. Untuk sementara masih itu yang jadi planning saya ke depan. Baik, terima kasih banyak Mbak Elmi. Semoga segala misi yang dilakukan ini bisa tercapai, dan juga salah satu tadi ada vaksinasi, nantinya juga penyerapannya juga semakin tinggi lagi ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak Elmi Sumarni dari Kupang. Kita akan berlanjut ke daerah istimewa Yogyakarta. Ada Mas Muhammad Zidni Kafa, penata panggung tanggap COVID-19. Halo Mas Zidni Kafa, apa kabar? Semoga sehat selalu. Halo Mbak, alhamdulillah sehat. Ada yang ingin diungkapkan Mas setelah menjadi penerima apresiasi pada program ini? Ya nggak percaya gitu Mbak, masih tadi agak bingung. Karena juga tadi rapat sih, tiba-tiba dipanggil gitu. Oke Mas Zidni, saya boleh bertanya dulu, didaftarkan atau mendaftarkan sendiri Mas Zidni? Saya mendaftarkan sendiri Mbak, sebenarnya sudah 2 kali ini saya. Yang tahun kemarin juga ikut, cuma sampai finalis saja, terus tahun ini ikut lagi. Baik Mas, kemudian bagaimana perasaannya saat ini Mas? Tentu bergembira sekali, lalu seperti apa tanggapan orang-orang sekitar? Pada prinsipnya sih saya bersyukur ya Mbak ya, alhamdulillah ya, puji Tuhan begitu. Dan memang kegiatan saya sejak awal pandemi tahun 2020 hingga dewasa ini memang konsisten. Kita ada hal mitigasi dalam hal klinis, ekonomi, ataupun sosial begitu. Baik Mas Zidni, saat ini memang kan tadi Mas Zidni mengatakan sudah 2 kali mengikuti ataupun mendaftar kegiatan Satu Indonesia Awards. Bagaimana tanggapan dari Mas Zidni sendiri terkait dengan program Satu Indonesia Awards? Pada prinsipnya kegiatan SIA ataupun Satu Indonesia Awards ini sangat bermanfaat begitu ya Mbak, karena memang orang-orang yang telah melakukan kegiatan baik bentuknya apapun itu memang perlu diapresiasi begitu ya. Terkadang memang mungkin pemerintah tidak bisa menjangkau ataupun tidak bisa seluruhnya memfasilitasi peran serta dari khalayak umum gitu. Nah, SIA ini adalah salah satu ya apresiasi dalam rangka hal itu begitu, untuk mengapresiasi para pemuda-pemuda.
Oke. Mas Zidni saat ini yang dilakukan artinya di tempat di mana Mas Zidni berada begitu ya Mas ya, terkait pencegahan dan juga penanganan COVID-19, mungkin bisa diceritakan sedikit bersama dengan kita. Silakan Mas. Oke, baik. Jadi kegiatan kita itu berdiri memang pasca Presiden Pak Jokowi itu menetapkan COVID sebagai bencana nasional begitu ya Mbak. Setelah itu selang seminggu kita melakukan koordinasi, konsolidasi, dan dengan beberapa lembaga kita akan merespon fenomena ini akan seperti apa sih sebenarnya ke depan. Berdirilah setelah itu kita memitigasi ada 3 hal itu ya, terkait dengan mitigasi klinis, mitigasi ekonomi, dan juga mitigasi sosial. Dalam rangka mitigasi tersebut kita membuat sebuah aplikasi begitu ya, mitigasi klinis untuk mengetahui dampak begitu ya. Karena waktu awal-awal itu kan memang masyarakat bingung. Saya batuk sedikit harus lapor ke siapa, saya ini demam sedikit harus lapor siapa, lapor tetangganya malah dimarahi, kamu dianggap COVID dan lain sebagainya, adanya diskriminasi. Nah, dalam rangka tersebut gerakan PTC ini sebenarnya ingin memberikan ruang keluh kesah antara warga dan juga warga yang lain itu untuk memberikan apa ya keluh kesah. Semisal Mas, saya kondisi seperti ini itu harus melakukan apa. Nah, data-data yang masuk itu akan kita analisis gitu ya. Setelah itu kita akan koordinasikan dengan pemerintah setempat dan juga pihak puskesmas setempat. Kemudian kita juga melahirkan platform gitu Mbak, ya nanti bisa dicek sendiri, pasardesa.id itu dalam rangka untuk mitigasi ekonomi kita, karena waktu itu perintah untuk stay at home akibatnya adalah stok barang di gudang itu tersendat untuk diputarkan. Nah, pasar desa itu adalah dalam rangka menjadi intermediary aktor antara pembeli dan juga pemilik barang agar tetap senantiasa berputar. Terus menginjak tahun 2021 begitu ya, kasus transmisi lokal begitu, tanpa adanya kita berpergian, tanpa adanya kita berkerumun, kita bisa terkonfirmasi dan mayoritas adalah tanpa gejala. Oleh karenanya pendekatan yang kita gunakan adalah bantu yang sakit, bantu keluarga yang sakit, dan lindungi kelompok yang rentan begitu. Nah, di versi yang kedua ini kita juga menggunakan aplikasi kembali ya, membuat aplikasi kembali dengan judul Bantul Tangguh begitu ya, untuk kita penapisan klinis begitu kepada warga yang terdampak. Mas Zidni Kava, terima kasih banyak, tetaplah semangat dan terus menginspirasi. Terima kasih sekali lagi Mas Zidni. Dari Jawa Tengah kita menuju ke Jawa Barat, ada petani kota dengan advance payment, Mbak Fania Febrianti. Halo Mbak Fania, apa kabar Mbak Fania? Alhamdulillah, baik Kak. Gimana perasaannya, ada yang ingin diungkapkan mungkin Mbak Fania? Ya, perasaannya kayak masih belum percaya gitu ya. Dari sekian banyak teman-teman yang inspiratif, saya jadi salah satunya juga gitu, dan nggak berhentinya bersyukur alhamdulillah sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga terima kasih untuk keluarga serta teman-teman dari Seni Tani, volunteer, dan anggota komunitas yang sudah mendukung gerakan ini. Itu terima kasih banyak. Baik Mbak Fania, kalau tadi ada di video ya dikatakan bahwa lahan subur banyak terbengkalai, pada akhirnya Mbak Fania mengajak teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan untuk menjadi petani kota. Sejauh ini dampaknya sudah seberapa luas sih, kemudian berapa teman-teman yang akhirnya terserap nih menjadi petani kota? Baik, sebetulnya hingga saat ini kami memang menggarap lahan itu seluas 1.000 meter persegi, di mana lahan tidur yang tersedia itu lebih besar dari itu. Namun karena kami memang masih muda ya, masih juga perlu experience untuk bertani, jadi kami sekarang baru memberdayakan 3 pemuda kota yang kami jadikan petani kota. Jadi lahan kami itu memang terbagi 2 Mbak, ada kebun komunal, di mana kebun komunal ini adalah tempat atau wadah para volunteer sukarelawan dan juga warga sekitar untuk berkebun. Jadi mereka bisa mendapatkan experience pengalaman berkebun di area kebun komunal. Dan satu lagi ada kebun produksi, di mana kita mewadahi para pemuda kota tersebut untuk menjadi petani kota agar mereka bisa bercocok tanam dan hasil produksinya itu kita distribusikan ke warga sekitar. Nah, saat pandemi COVID-19 ini, kebetulan saat itu Bandung juga tahun lalu Bandung terhambat ya distribusi pangannya, jadi untuk pasokan sayuran dari kebun Seni Tani ini sangat terbantu gitu untuk kita distribusikan ke warga sekitar.
Ya, semoga saja ini semakin banyak yang tergabung dalam program Seni Tani ini begitu ya Mbak ya. Setelah menjadi penerima apresiasi, mungkin adakah strategi yang sudah ditetapkan, seperti apa rencananya yang akan dilakukan? Baik, iya, memang saat ini kami sudah memproduksi lumayan cukup banyak sayuran, tapi kami juga ingin memperbanyak teman-teman atau pemuda-pemuda yang kami berdayakan menjadi petani gitu. Jadi untuk rencana kedepannya kami akan memberdayakan 10 orang pemuda kota menjadi petani kota dengan memanfaatkan lahan di sekitar mereka gitu. Jadi kami sudah ada observasi sendiri dan sudah ada targetnya Mbak. Kami akan memberdayakan pemuda di mana dan lahan yang mana yang akan kami manfaatkan. Iya, semoga semakin banyak ya ini yang bisa mendengar rencana-rencana tersebut kemudian bergabung begitu dengan Mbak Fania ya. Boleh saya tanya sedikit Mbak, bagaimana tanggapan dari Mbak Fania terkait dengan program Satu Indonesia Awards ini? Seperti teman-teman yang lainnya yang mendapatkan award, saya juga sangat bersyukur bisa ikutan kegiatan Satu Indonesia Award ini, dan menurut saya Satu Indonesia Award ini sangat mengapresiasi pemuda, di mana para pemuda sekarang tuh memang perlu dukungan gitu, perlu support dan perlu dorongan, baik itu mental, baik itu dari segi material, baik itu dari segi apresiasi, karena kalau nggak ada dorongan tersebut kita kayaknya udah putus asa kali ya gitu ya. Jadi melalui Satu Indonesia Award ini merupakan salah satu dorongan dan semangat untuk kami untuk bisa terus berkarya dan berjuang untuk gerakan-gerakan kami yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke Mbak, ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Fania. Selain nantinya saya juga mengharapkan Mbak Fania mengatakan pesan-pesan untuk para pemuda-pemudi. Pertanyaannya adalah sebagai pemberi dampak positif ke masyarakat begitu ya Mbak ya. Apa yang mendorong Mbak Fania pada akhirnya menjalankan program ini? Sebetulnya ini berawal dari kegelisahan Mbak. Saya melihat semakin banyak orang-orang yang kesulitan terhadap akses pangan sehat, terutama makanan-makanan yang benar ya, yang real food. Sekarang sudah banyak banget makanan-makanan yang artifisial yang sangat berdampak buruk bagi tubuh kita sendiri. Nah, mendorong pemuda untuk menjadi petani merupakan salah satu harapan gitu, di mana petani saat ini regenerasinya sangat sedikit. Nah, kita sebagai pemuda sebetulnya menjadi harapan itu gitu seharusnya, di mana Indonesia pun sangat kaya biodiversitasnya, sangat luas juga hamparan tanahnya yang sebetulnya bisa kita manfaatkan sebagai generasi muda untuk bisa memproduksi berbagai makanan-makanan real food yang sehat dan juga mendukung para pemuda untuk menjadi petani. Baik Mbak Fania, mungkin terakhir pesan-pesan yang disampaikan? Untuk teman-teman pemuda-pemudi, kita mulai melek sekitar yuk, lihat sekitar kita ada masalah apa, dan saya yakin masalah itu pasti ada solusinya di sekitar kita, dan barangkali kamu jadi salah satu problem solver tersebut. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Fania Febrianti, dan dari Jawa Barat kita menuju ke Pulau Dewata Bali, ada Mas Gede Andika, penggerak kreasi edukasi bahasa dan literasi lingkungan dari Desa Pemutaran. Halo, apa kabar Mas Gede Andika? Salam sehat selalu dari kami. Halo Mbak. Bagaimana apa yang ingin diungkapkan Mas Gede Andika, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya sangat bersyukur sekali atas apresiasi yang diberikan oleh Astra. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan ini. Dan juga terima kasih atas bantuan dari semua pihak, dari komunitas Jejak Literasi Bali, organisasi Plastic Exchange, dan juga dari grup Astra Bali yang terus mendukung saya dan anak-anak untuk dapat melakukan pembelajaran luring sesuai dengan prokes atau protokol kesehatan di Desa Pemutaran. Pada awal mulanya kegiatan ini dilakukan, Mas, apa yang terbersit dan seperti apa awal mula yang langkah yang dilakukan oleh Mas Gede Andika pada akhirnya bisa menjalankan program ini? Baik, jadi saya sudah tidak kembali pulang kampung itu sekitar 5 tahun, Mbak. Jadi sudah karena ada keperluan pendidikan, jadi saya tidak kembali ke Desa Pemutaran sudah kurang lebih sekitar 5 tahun. Dan kemudian ketika saya mengambil pendidikan lanjut di level master, belajar dari rumah, dan akhirnya saya mengamati kondisi sekitar di sini. Berhubung kondisi pandemi, akhirnya saya menemukan suatu permasalahan yang mungkin bisa menjadi salah satu hal yang saya lakukan, yaitu untuk anak-anak.
Karena bantuan dan juga support dari pemerintah dari level untuk employment dan juga ekonomi itu sudah sangat banyak sekali. Tapi dari sisi anak-anak secara psikologis juga mereka menerima dampak dari pandemi ini. Khususnya desa kecil di Desa Pemutaran di Bali Utara, ini adalah salah satu desa kecil dengan rata-rata tingkat pendidikan orang tua siswa yang masih terbilang rendah. Dan juga sebagian besar masyarakat masih tergolong pendapatan menengah ke bawah. Nah, dengan adanya pandemi harus belajar secara daring sehingga proses belajar tidak bisa diikuti oleh siswa, Mbak. Sehingga seringkali siswa tidak mengikuti proses belajar dan kekhawatiran saya mengenai keberlanjutan proses belajar, mereka ketinggalan materi belajar, ini menjadi awal motivasi saya untuk membangun kelas luring dengan bekerja sama dengan pihak desa dan juga pihak keamanan desa agar sesuai dengan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan. Oke, Mas Gede, sejauh ini sudah berapa anak yang tergabung begitu, Mas? Kemudian pertanyaan terakhir, apa pesan untuk seluruh pemuda-pemudi tanah air? Untuk saat ini kami sudah di 3 periode, jadi satu periode itu ada 75 siswa, sehingga saat ini sudah ada 225 siswa yang sudah menerima manfaat dari program Kredi Bali. Dan siswa tidak hanya disupport dari sisi edukasi, dari sisi pendidikan maupun literasi saja, tetapi juga bagaimana siswa diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan, karena permasalahan sampah plastik juga masih menjadi permasalahan yang concern dari pemerintah Provinsi Bali, khususnya Desa Pemutaran sebagai salah satu destinasi pariwisata di Bali Utara. Dan juga bagaimana mengajarkan anak-anak untuk peduli terhadap sesama, yaitu lansia yang kurang mampu atau dalam hal ini adalah lansia miskin di Desa Pemutaran. Dan pesan saya untuk pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, kebetulan sekarang momentumnya adalah Hari Sumpah Pemuda ya. Jadi kita muda, kita punya potensi untuk berkarya dan kita bisa untuk berkarya, berbagi dan menginspirasi pemuda yang lainnya di seluruh Indonesia. Semangat Baik. untuk berkarya. Terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman para penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 kategori khusus. Semoga apresiasi yang didapatkan bisa bermanfaat tentunya dan semakin memberikan inspirasi untuk semua anak muda di seluruh Indonesia. Nah, pasti teman-teman sudah tahu bahwa dari tanggal 4 sampai 10 Oktober lalu kita melakukan voting penerima apresiasi favorit melalui website 1 Indonesia. Dan inilah penerima apresiasi favorit 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Sekali lagi selamat kepada seluruh penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Dan tanpa terasa saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Semoga saja kita bisa mendapatkan energi positif dan juga sumber inspirasi bagi kita yang menyaksikan acara ini dan juga para pemuda-pemudi Indonesia yang nantinya juga akan melihat video ini. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, Anda bisa mendapatkan e-certificate melalui scan QR Code berikut ini. Untuk kamu yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan 1 Indonesia Award, silakan lihat update-nya di www.1-indonesia.com ataupun juga di akun resmi media sosial 1 Indonesia di Instagram, Twitter, TikTok, dan juga Facebook. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel 1 Indonesia. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada para penerima apresiasi, dewan juri, dan juga semua yang menyaksikan acara ini. Kami juga ingin mengingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Sampai jumpa di 1 Indonesia Awards ke-13 tahun 2022. Salam 1 Indonesia!